Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta daring di kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum kita memasuki inti materi pada hari ini, silahkan terlebih dahulu persiapkan alat tulis yang akan digunakan dan jangan lupa untuk membaca doa. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan mampu 1. Menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan. 2. Menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan. Yang pertama, unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan karakteristik iklan. Bahkan kalian sudah memahami perbedaan iklan dengan slogan maupun poster. Adapun maksud iklan sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi pertama, sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Maksudnya, iklan yang dipasang itu pasti ada orang yang memasangnya atau perusahaan yang memasang iklan tersebut. Nah, ketika seseorang memasang iklan di dalam media elektronik maupun media cetak, pasti ada biaya yang dikeluarkan, di mana biaya tersebut ditanggung oleh si pemasang iklan. Misalnya, biaya pencetakan ataupun biaya untuk membayar seorang bintang iklan yang dipercayakan untuk mengiklankan produk perusahaan. Selanjutnya, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Maksudnya di sini, iklan di pasan itu pasti ada informasi yang akan kita sampaikan kepada halayak. Selanjutnya bagian C, media. Media adalah sarana yang digunakan di dalam menampilkan sebuah iklan. Misalnya, kita memasang iklan di media cetak seperti surat kabar atau majalah. Ataupun kita pasang di media elektronik dan sarana-sarana lainnya seperti misalnya Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Contoh, ketika kalian memiliki produk panci yang akan diiklankan, otomatis yang menjadi sasaran dari iklan panci yang kalian iklankan itu adalah ibu-ibu. Selanjutnya, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Contoh, ketika ada iklan layanan masyarakat, kata-katanya seperti ini. Lindungilah keluarga Anda dari virus corona dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi, dari iklan tersebut ada efek atau pola perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, ketika kita menjual suatu produk, kita akan melihat umpan balik dari si penerima iklan tersebut. Apakah konsumen tertarik membeli produk kita karena terpengaruh dari iklan yang kita tampilkan atau tidak. Selanjutnya, penyimpulan maksud suatu iklan. Nah, pola penyajian dan isi iklan itu sangat beragam atau berbagai macam jenisnya.
Berdasarkan isinya, seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada yang disebut dengan iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, maupun iklan penawaran. Klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. Yang pertama namanya iklan strategis. Jadi iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Misalnya Aqua air minum. Jadi perusahaan ini berusaha untuk membangun merek Aqua dan itu terbukti ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ketika seseorang mendengar kata Aqua, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah brand air minum. Selanjutnya iklan taktis. Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Nah, pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu atau mendorong konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Misalnya, Shopee Big Sale 99. Shopee memberikan penawaran hingga potongan 50%, namun itu hanya berlaku pada tanggal 9 bulan 9. Jadi itu tadi penjelasan mengenai klasifikasi periklanan. Selanjutnya, iklan itu tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Jadi iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri individu maupun masyarakat. Berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. Yang pertama, fungsi informasional. Fungsi informasional yaitu iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Misalnya nih, kalian melihat iklan body lotion atau hand and body lotion, itu mereka berusaha untuk memberikan informasi mengenai manfaat yang dapat kita peroleh jika menggunakan body lotion tersebut. Selanjutnya yang kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, perhatikan contoh yang ditampilkan. Untuk contohnya ini tidak perlu Ananda tulis, cukup diperhatikan penjelasannya supaya Ananda dapat mengerjakan tugas yang akan diberikan pada pertemuan kali ini. Jadi silakan perhatikan gambar. Ayo main. Jadi itu sebuah iklan ya, dan pemaknaannya ada di bagian bawahnya. Gambar teks di atas termasuk iklan atau poster karena tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai. Selain itu, bahasanya cenderung persuasif. Kata-katanya sederhana dan mudah diingat. Iklan tersebut menginformasikan kepada masyarakat bahwa bermain di luar lebih baik dan lebih sehat. Respon yang diharapkan berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu dengan menonton TV, membaca komik, atau bermain game. Jadi itu adalah contoh cara mengerjakan tugas pada hari ini. Bagaimana kita memahami atau memaknai sebuah iklan ataupun poster. Untuk tugasnya hari ini ada satu nomor, jelaskanlah iklan atau poster berikut berdasarkan informasi pesan yang disampaikan serta respon halayak yang diharapkan. Jadi cara mengerjakannya, perhatikan contoh sebelumnya. Di sini ada iklan tentang pentingnya membaca buku. Jadi silahkan perhatikan dengan baik iklan yang ditampilkan di dalam tugasnya dan ditulis pemaknaannya. Jadi sekali lagi cara mengerjakannya seperti dengan contoh
penulisan pemaknaan iklan di slide sebelumnya. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi la dari salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.